Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya percaya kita semuanya telah mengalami berkat pertolongan yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih kemurahan Allah selalu melimpah atas kehidupan kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar beberapa ayat tentang firman Tuhan melalui menu sarapan pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang mendatangkan berkat, dan firman yang membawa kita untuk kita semakin lebih mengerti apa menjadi rencana Allah dan maksud Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan bahwa sarapan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema yang menyambung tentang beberapa waktu lalu sarapan yang saya pakai tentang penyembahan kepada Tuhan. Kalau dulu beberapa waktu lalu saya menyampaikan renungan firman Tuhan, penyembahan yang benar dan penyembahan yang salah, tetapi pada hari ini, pagi hari ini saya akan menyampaikan sarapan firman Tuhan, kenapa kita harus menyembah Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya sudah memahami dan mengerti, dan kita sudah melakukan penyembahan kepada Tuhan, dan kita mengalami dampak yang luar biasa di saat kita menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini saya hanya cuma mengingatkan kembali mengapa kita harus menyembah Tuhan. Saya percaya menyembah itu adalah sesuatu yang dicari oleh iblis. Mulai dari kejatuhannya iblis pada waktu itu, Lucifer, saya tahu bahwa dia sebenarnya ingin mencari atau mencuri tentang penyembahan itu terhadap Allah yang Maha Tinggi. Pagi hari ini, dan kita tahu bahwa di saat kita memuji dan menyembah Tuhan dan menggabungkan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, itu akan mendatangkan suatu dampak yang luar biasa. Di saat kita beriman, menggabungkan pengharapan, ada kuasa dan ada mujizat, ada hadirat Tuhan yang kita alami di saat kita menyembah Tuhan dengan pengharapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya cuma ingin mengingatkan bahwa pada pagi hari ini, bahwa gereja modern saat hari-hari ini telah banyak kehilangan dari esensi dari penyembahan kepada Tuhan. Mereka sudah kehilangan arti dari penyembahan itu, yaitu ketulusan dan kekaguman kepada Tuhan. Dan banyak sekali gereja modern sekarang sudah terhilang, yaitu rasa kekaguman dan ketulusannya kepada Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Pertanyaannya pada pagi hari ini, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Saya percaya bahwa di saat kita menyembah Tuhan, sebenarnya surga itu sedang menonton. Tuhan sedang menonton dan melihat kita. Dan saya percaya di saat kita menyembah Tuhan dengan suatu ketulusan hati, dengan suatu kekaguman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus itu sangat terpesona kepada kita semuanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, surga akan terdiam dan surga akan terpaku melihat ke bumi. Dan saya percaya mungkin para malaikat yang ada di surga pun disuruh diam, disuruh melihat penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan itu telah menggoncangkan surga. Itu adalah sesuatu hal yang sangat menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita diciptakan menjadi orang yang serupa dengan gambar Tuhan. Kita ini manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ini adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Kita serupa, kita spesial di mata Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita supaya kita nantinya bisa menjalin suatu hubungan intim dengan Tuhan, yaitu kita memberikan penyembahan kepada Tuhan. Lain dengan malaikat ya saudara ya. Malaikat berdosa, tidak ada pengampunan, tidak ada suatu dimaafkan oleh Tuhan. Tetapi malaikat yang berdosa langsung dibuang dari surga. Dan itu lain sekali dengan kita. Kita sebagai manusia yang telah berdosa, kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi tindakan Tuhan terhadap kita itu lain ya saudara ya. Dia rela datang ke dunia
menjadi seorang manusia yang lahir di dalam palungan, itu adalah tujuannya untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh suatu keselamatan. Dan sesuai pada bulan Desember ini, dan background dari rekaman hari ini adalah tentang tema tentang Natal ya saudara ya. Itu adalah suatu pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus kita, dan itu adalah sesuatu yang spesial, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius, kita baca suatu peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu pencobaan di padang gurun ya saudara ya. Kita tahu cerita dari ini adalah pencobaan Tuhan Yesus yang pertama Tuhan Yesus alami, yaitu pencobaan di padang gurun waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Yang pertama kita tahu dia disuruh mengubah batu menjadi roti, terus dia yang dibawa ke dalam bait Allah, dan yang terakhir di sini Tuhan Yesus berada di sebuah bukit. Kita baca dalam Matius 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Jika engkau sujud menyembah aku. Puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pencobaan yang dialami Tuhan Yesus pada waktu dia berada di atas bukit, dilihatkannya semua kerajaan bumi, dilihatkannya semua kemegahan di bumi. Dan di situ dikatakan iblis berkata kepada Tuhan, jika engkau mau menyembah aku, ini semuanya akan kuberikan kepadamu. Puji Tuhan saudara, iblis saja tahu artinya pentingnya dari penyembahan itu. Dia sangat mengejar pentingnya dari penyembahan itu. Semua seisi dunia ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus, asalkan Tuhan Yesus mau menyembah kepada iblis pada waktu itu. Tetapi ayat yang ke-10 dikatakan di sini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Puji Tuhan, ini adalah satu hal, ayat firman Tuhan yang meneguhkan kepada kita pentingnya tentang penyembahan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan melihat kembali bahwa ibadah yang sejati adalah kita harus menyeting diri kita pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, yaitu kita harus memberi, bukan kita menerima. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, yaitu ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah penyembahan yang sejati yang harus kita berikan kepada Tuhan. Memberi, bukan menerima. Ke gereja, bukan mempelajari Tuhan, tetapi kita mencari Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Satu ayat lagi dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kita harus menyeting hidup kita saat kita datang ke gereja. Kita harus memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus memasmurkan nama Tuhan, karena Dia sangat senang dengan penyembahan kita berikan kepada Tuhan, dan ketulusan kita, dengan kekaguman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang harus saya garis bawahi, kalau Tuhan suka dengan penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan di surga, tentunya di sana suatu kegiatan yang berlangsung selama-lamanya yang kekal adalah penyembahan. Bapak Saudara,
yang perlu saya garis bawahi bahwa kalau Tuhan menempatkan penyembahan itu di surga untuk selama-lamanya, tentunya penyembahan ini adalah sesuatu hal yang tidak membosankan bagi kita. Penyembahan ini mendatangkan berkat, penyembahan ini mendatangkan sukacita, karena penyembahan ini berlangsung hingga sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti, kita akan mempermuliakan, kita akan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan membaca tentang kejadian yang lain di dalam Lukas 7 ayat yang ke-48. Ini adalah kejadian tentang perempuan yang berdosa. Lukas 7 ayat yang ke-48, saya bacakan. Mulai ayat 46. Engkau tidak meminyai kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyai kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi sedikit diampuni sedangkan ia berbuat kasih. Puji Tuhan. Ini adalah menceritakan tentang Yesus diurapi oleh wanita yang berdosa. Tuhan Yesus telah menceritakan di sini bagaimana wanita ini membasuh kaki Tuhan Yesus dengan waktu yang berlama, dengan suatu ketulusan hatinya. Dia mengurapi Tuhan Yesus. Kalau kita membaca kembali di ayat ke-44 ini, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau telah melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekalnya dengan rambutnya. Puji Tuhan. Dengan ketulusan hati dari perempuan yang berdosa ini, dia lakukan kepada Tuhan Yesus penyembahan yang diberikan oleh perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Di saat perempuan ini menyembah dengan ketulusan hati, dengan sesuatu hal yang tidak dikerjakan oleh Simon pada waktu itu, di sini dikatakan bahwa perempuan ini telah diampuni dosanya. Ini menggambarkan kepada kita, Bapak Saudara, di saat kita menyembah kepada Tuhan, di saat kita datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan Yesus, di saat kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya dosa Bapak Saudara akan diampuni oleh Tuhan Yesus seperti wanita yang berdosa ini. Puji Tuhan. Inilah renungan santapan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita mengerti tentang pentingnya mengapa kita harus menyembah Tuhan. Karena penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu akan berdampak sangat luar biasa. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Saudara. Mari kita lewati hari ini dengan sukacita, dengan berkat dan pimpinan yang dari Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin.